Bismillah, Ustaz mau tanya. Kan tadi ngebahas tentang teman ya, Ustaz ya. Kadang anak tuh kalau ngebahas tentang teman suka ingat teman-teman waktu zaman dulu gitu kan. Iya, Tentang baiknya mereka gitu kan. Kadang waktu kita kayak gini kita tuh pengen mereka juga merasakan hal yang sama gitu, Ustaz. iya, Nah, apakah kita ada kewajiban Ustaz untuk ngajak mereka, tapi di sisi lain kita teh takut gitu Ustaz, iya. ada was-was takut kalau kita tuh bakal balik lagi ke Ke masa bawah lagi dulu sama gitu. mereka gitu ya. Nah itu asalnya gimana Ustaz? Iya, bismillah. Eh, ini perasaan yang tabii sebetulnya, perasaan yang tabii. Jadi kadang kita merindukan pertemanan, persahabatan dengan kawan-kawan kita. Yang dulu mungkin di masa itu, di zaman itu kita kan kayak ya nggak kenal Allah lah istilahnya, bebas dan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah hijrah, kemudian teman-teman kita masih seperti itu, jadi ada kerinduan lah. Bukan kerinduan kepada kemaksiatannya, tapi kerinduan kepada teman-teman yang mungkin di dalam pertemanannya sama kita itu mereka tulus, ada kebaikan yang mereka kasih sama kita dan seterusnya. Ini perkara yang tabii. Tapi kemudian kalau kita pengen bergaul lagi sama mereka, ketemu lagi sama mereka, itu kata Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, jika kita yakin bahwasanya nanti ketika kita kumpul dan berjumpa dengan mereka, kita bisa memberikan nasihat atau mungkin bahasanya mewarnai mereka lah ya, mewarnai mereka, kemudian ngajak mereka kepada kebaikan, maka lakukan kata beliau. Namun jika tidak maka kita harus mengkhawatirkan diri kita sendiri. Kan banyak tuh yang kita lihat bagaimana niatnya untuk ngajak teman malah justru mereka yang terbawa kembali kepada keburukan kan gitu. Makanya benar kata orang Arab itu as-sahibu sahib, yang namanya teman itu sahib. Jadi dia benar-benar narik gitu. Ya, kalau kita lihat mesin ATM ya. Mesin ATM itu kalau kita masukin kartu, maka kartu itu disedot masuk. Nah, teman itu seperti itu. Itu yang disebut sahab dalam bahasa Arab. Jadi ditarik tanpa kita bisa narik lagi. Ya, ada kemungkinan kita nggak bisa narik lagi tuh. Ya, terbawa. Nah, itu yang kita khawatirkan. Belum lagi kalau misalkan kumpul sama mereka, terus kita nggak bisa nasehatin, mereka melakukan kemungkaran, kita nggak bisa mencegah mereka. Ini kan adhaful iman sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Kita cuma bisa ngingkarin tuh dalam hati. Ya, makanya perhatiin aja lah. Apa maksudnya, pikirkan baik-baik lah, matang-matang. Karena hakikatnya nggak mesti kita harus ketemu mereka kemudian langsung nyampein nasihat sama mereka. Kita kan bisa doain mereka. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim itu, kata Rasulullah SAW, da'watul mar'i bidhahril ghaibi mustajabah. Doanya seseorang ketika saudaranya tidak tahu, dia didoakan oleh saudaranya itu mustajab. Ya. Wa ala ra'sihi malakun muwakkal, kata Rasulullah, di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatakan walaka bimithlin. Apapun yang kita minta untuk saudara kita, kata malaikat ini, yang kau mendapatkan perkara yang sama. Jadi pertimbangkan dulu deh lah ya. Artinya jangan karena mencari maslahat yang cuman sedikit mungkin ya sebetulnya gitu ya, tapi kemudian madarat yang jauh lebih besar justru yang kita dapatkan. Kan nggak ada yang jamin hidayah yang sudah masuk itu kemudian tidak akan pernah keluar. Ya, justru kita diajak untuk khawatir ya oleh Allah dan Rasulullah SAW, bahwasanya hidayah yang sudah masuk ini bisa saja keluar gitu dengan sangat mudah. Ya, maka apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang medsos banyak. Kadang-kadang ketemu teman lama itu dari medsos ya, tanpa harus berjumpa lah. Ya, kasih nasihat sama mereka, ajak mereka untuk melakukan kebaikan gitu ya. Kadang-kadang itu jauh lebih efektif gitu dibandingkan ketemu. Ya, kalaupun ketemu dan sengaja ingin berjumpa, maka kita berlindung sama Allah. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan yang besar bahwasanya kita bisa mempengaruhi dia gitu. Tapi kalau enggak, ya doakan dia, doakan kebaikan. Ya, sebenarnya hukum asalnya itu kita suruh ngurusin diri sendiri sebetulnya. Ya, bukan ngurusin orang lain. Tapi jika kita mengurusi orang lain karena Allah, maka itu keutamaan ya bagi seorang muslim. Itu diantara tanda kesempurnaan imannya, insyaallah. Nah, wallahu alam. Jadi asalnya gitu ya Ustaz ya, kalau misalkan emang kita ada rasa takut untuk kembali
kembali lagi ke kayak dulu, mending doain aja Ustaz ya. Betul, doakan saja. Kurang Insyaallah mendapatkan afwan. jazakallahu khairan. Wa iyyakum.